Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah pendaki gunung ya. Kali ini saya akan bercerita tentang deretan kisah mistis para pendaki gunung Salak yang bikin merinding ya. Buat kami, sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment buat kami ya. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengolahan Perum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah, ternyata Salak tidak punya hubungan dengan salak. Nama Salak yang diselamatkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasan Kersa Salaka yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan dengan gunung perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun bersemayam para Batara dan Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik yang menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah mistis di gunung yang memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut ini hadir mengalir menjadi sekelumit kisah folklore, mulai dari cerita tentang nenek rentang berusia sekitar 80 tahunan hingga di sini tebing suara wanita menjerit diminta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung, menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu masih ada lagi kisah seram lainnya, misalnya para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Nanik. Nanik merupakan nama salah satu puncak dari tempat Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran, dipercaya menjadi lokasi perkumpulan makhluk gaib. Puncak Manik kerap ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berembus dengan kencang. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graciela Estes, seorang anggota komunitas Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab malam keakraban. Alasannya dipilih Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasi yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Graciela Ledisina, yang bisa dipanggil Lady, menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada tahun 2015 silam. Karena itu ia di tengah mengadakan makrab bersama anggota komunitas muda Katolik kampusnya pada saat acara jurit malam. Ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek sebelum acara dimulai sebenarnya, dan ia betapa beberapa temannya sudah memiliki perasaan tidak enak. Hanya saja perasaan itu ditepisnya, apalagi karena ada acara perkemahan dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan pertama kali diadakan. Segala sesuatu berjalan lancar sampai tiba-tiba ia mendapat laporan dari temannya yang juga berjaga lewat handi. Nah, di setiap pos itu kan ada HT. Setelah sekitar sejam aku berjaga, temanku yang ada di pos depan bilang lewat HT kalau dia dengar lagu Sunda. Padahal kita mulai jurit malam mulai pukul 12 sampai
Estimasinya sampai jam 5 pagi ceritanya. Dia, teman Lady, bilang, guys, dari 10 menitan yang lalu ada yang dengung lagu Sunda di belakang gue, suaranya di kuping gue banget. Tapi yang lain, Lady teman-temannya lain malah menanggap bercanda lanjutnya. Tak lama sampai di sini. Selang berapa jam, teman yang berjaga satu pos dan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya sambil akhirnya ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena belum berjalan terlalu jauh. Di saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Waktu ditanya alasannya, mereka bilang kalau ada ya teman kita yang bernama Imam yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda, karena pada saat itu rombongan yang hampir sesat itu tidak melihat jelas arah panah petunjuk jalurnya. Sayangnya di tengah jalan teman malah menghilang. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas. Sejak saat itu kita stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan. Kalau rangernya yang bertugas juga kita lebih baik bubar saja, tutur Lady. Ia juga menambahkan bahwa kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam pertama makrab bersama teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa dia. Waktu malam terakhir makrab, pas lagi asik bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba apinya mati seketika kayak disiram air dari atas. Padahal tadinya apinya unggunnya sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Mendadak kita semua clueless mau gimana, dan akhirnya pada malam itu juga kita tinggalkan camp balik ke Jakarta ceritanya. Percaya atau tidak percaya, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Oke ya, buat kamu itu tadi kisah pendaki gunung ya, yang kisah pendaki gunung, deretan kisah mistis para pendaki gunung misalnya yang dibikin merinding. Oke, sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.